Kalau pian orang Banua, khususnya orang Kandangan, tahukah pian gambar bangunan apa yang terdapat pada lambang Kabupaten Hulu Sungai Selatan? Ada yang mimbarnya ada, apa imamannya ada. Itu rokok imannya ada 6 segi. Duh. Ada Pak Imaman lah. Bangunan itu adalah Masjid Suada yang lebih dikenal masyarakat sebagai Masjid Baangkat. Yuk bersama Khazanah Banua kita telusuri sejarah masjid yang menjadi salah satu ikon Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini. Assalamualaikum dan Sanaksa Banua. Dapat pulang kita di YouTube Khazanah Banua, kanal budaya dan pengetahuan lokal. Hari ini, Ulun berada di Kota Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mengunjungi salah satu masjid ikonik kebanggaan orang Banua. Masjid ini berlokasi di pertigaan Jalan Bukhari, Desa Wasahilir, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Jaraknya sekitar 7 km dari Kota Kandangan. Masjid ini bernama Masjid Suada, namun masyarakat lebih mengenalnya dengan sebutan Masjid Baangkat. Masjid Suada dibangun pada 28 Zulhijjah 1328 Hijriah atau tahun 1908 Masehi. Nama Suada berasal dari kata Said, yang dalam bahasa Arab berarti beruntung atau bahagia. Masjid Suada telah ditetapkan sebagai cagar budaya dan menjadi salah satu ikon Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bahkan bentuk bangunannya diabadikan dalam lambang resmi Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai simbol penting warisan sejarah dan budaya daerah. Jika diperhatikan, Masjid Suada mengusung arsitektur rumah panggung Banjar berbahan kayu ulin. Bangunannya didominasi warna coklat dan hitam dengan ragam ornamen keemasan, dan cirinya yang paling menonjol adalah atap yang bertumpang tiga. Jadi dengaran di Masjid Baangkat Ya bentuknya di situ didirikan. awalnya. Nah, karena makin banyaknya pengunjungnya aja, akhirnya dia kesini diperbesar. Jadi ngarannya Masjid Baangkat, saragiannya Baangkatnya kalau tuh nah, ulen tihang betul kata. Kira-kira, apakah nama Baangkat hanya berasal dari bentuk bangunannya yang terangkat? Atau adakah kisah lain di balik nama tersebut? Samulanya yang namanya Sebangkat ini kan waktu pengangkatan tiang suhu guru yang 4 ini, yang di tengah ini kan, itu waktu proses pengangkatannya itu kan waktu itu satu persatu tuh diikat oleh Datu Abbas. Lalu setelah itu kan dibacakan di Insidin Salawat. Setelah itu disuruh Datu untuk mengangkatnya dengan 15 orang pemuda dan 1 orang yang perempuan yang baru batianan itu. Orang sini menyebut itu padaringan. Batianan padaringan yang baru kawin kan, batianan. Nah, itu Bangunan Masjid Suada didominasi oleh kayu ulin. Ruang utamanya berukuran 15,5 x 15,5 meter dengan tinggi sekitar 12 meter dan lantai panggung setinggi 1 meter dari permukaan tanah. Di dalam ruang utama berdiri 60 tiang kayu ulin yang menopang seluruh bangunan, terdiri atas 4 tiang sokoguru, tiang-tiang penyangga atap, serta tiang pada bagian mihrab.
Pembangunan Masjid Suada dipelopori oleh dua ulama, yaitu Syekh Haji Abbas dari Dalam Pagar Martapura dan Syekh Haji Muhammad Said dari Amawang Kandangan. Kami itu sekitar 300 meter masuk ke dalam ini. Ada makam di situ. Waktu pertama kali datang ke sini, jadi sudah ada membuat masjid di dekat dengan kubah beliau lah. Cuma karena orangnya yang belajaran Dato ini banyak benar itu nah. Kadang awal lagi menampung masjid itu, masjidnya halus. Nah, Ibu Jasidin baiknya kita mencari pulang masjid hanya Reja pulang untuk menampung jamaah nih. Bangunan masjid ini didirikan di atas tanah wakaf seluas 1047,25 meter persegi yang diwakafkan oleh Mirun bin Udin dan Asmail bin Abdullah. Kalau yang besar ini 998, kalau yang pertama itu 1896. Masjid Suada merupakan masjid kedua yang dibangun oleh Syekh Haji Abbas atau Datu Abbas. Sebelumnya, beliau telah mendirikan sebuah masjid tidak jauh dari lokasi ini. Namun, seiring bertambahnya jumlah jamaah, masjid tersebut tidak lagi mampu menampung para jemaah. Karena itulah, pada tahun 1908 dibangun Masjid Suada sebagai masjid yang lebih luas. Berarti yang di sana tuh dibongkar lah. Ya dibongkar, diangkat ke sini. Ya, bukan diangkat ke Enggak. Samungan. Dibongkar cuma yang perlunya itu nah. Yang kau dipakai itu ya. Berarti dari situ dingarani Masjid Bangkat tuh dari situ lah. Kalau secara anunya gitu, ini cuma kalau secara secara yang Keramat Sidin itu kan yang masalah yang empat ini. Bangkat yang Ya, gitu lah. yang empat waktu itu kan waktu nang ditarik oleh pemuda nang 15 tahun perempuan nang baru betianan tadi deh. Sebelum lagi kencang tarinya, ternyata tiangnya bangkat sendiri. Oh, Nah, yang itu. gurunya Bangkat lah. Ya, tiang gurunya bangkat sendiri. Karamahnya di situ lah. Karamah beliau lah. Cuma kalau secara karamah, secara anu jangan tendang bangkat tadi diangkat tadi. Oke. Ada jual madahan apa karena apa betungkat nih. Betungkat lah. Ya, nah, itu. Dia ujian menurut cerita kan bahan-bahan yang diangkat itu ya tiang pelataran ini. Oh, yang Tiang pelataran nih, semua sekelilingan tiang pelataran itu waktu itu masjid yang pertama itu tiang masjid yang pertama. Dari berbagai cerita yang berkembang di masyarakat, asal-usul nama Masjid Baangkat memiliki 3 versi. Pertama, karena kisah tiang guru yang konon terangkat saat pendirian masjid. Kedua, karena kayu dan berbagai perlengkapan masjid diangkat dari masjid lama untuk digunakan kembali. Ketiga, karena bentuk bangunannya berupa rumah panggung yang tampak terangkat dari permukaan tanah. Ada yang tingkatnya ini hakikat, syariat, itu yang tinggi bener tuh, sempurna, artinya sempurna. Ada yang mimbarnya, ada Pak Imamannya dah. Itu rukun imannya ada 6 segi. Duh. Ada Pak Imaman lah. Yang itu 20 lawang, jadi dinamanya sifat 20. Nah kalau orang wujud, idam, baka, itu 20 ha. Selain mengusung arsitektur khas Banjar, Masjid Suada juga menyimpan makna simbolik pada setiap bagian bangunannya. Di balik bentuknya yang ikonik dan tradisional, tersimpan filosofi yang mencerminkan nilai-nilai keislaman. Kalau tangga itu kan itu menukar Islam. Rukun Islam. Ya 5. Kalau pintunya ini kan 21. 21 itu bermakna sifat Allah yang mustahil dan yang wajib. Makanya pintunya kan bebelah.
Jadi ada yang mustahil dan yang wajib. 20 sifat yang wajib, 20 sifat mustahil. Yang satunya itu yang sifat yang harus dari Allah Ta'ala. Nah, jadi makanya itu 21 anunya. Yang pintu ke-21-nya tuh yang di mana? 21 yang di pengimaman itu. Bagi masyarakat, simbol-simbol ini bukan sekadar bagian dari arsitektur, tetapi juga menjadi media untuk mengajarkan dan mengingatkan nilai-nilai Islam. Melalui bentuk bangunannya, Datu Abbas dan para pendiri masjid telah mewariskan pesan-pesan keislaman yang terus dikenang hingga sekarang. Di situ yang atapnya tumpang 3. Nah, itu anukan apa perjalanan kita yang perjalanan hidup kita ini kan harus melalui syariat, tarikat dan hakikat. Yang puncak itu sebenarnya marifatnya, jadi syariat, tarikat dan hakikat. Ya, pokoknya segi 6 itu rukun iman. Rukun iman. Apa aja istilahnya di sini terjemahkan? Pon, Kubah bawang nggak Pak? kubah bawang namanya di situ. Ada juga namanya kubah belimbing. Oh, kubah belimbing. Ada juga kalau kubah bawang ada juga. Sejak berdiri pada masa kolonial hingga sekarang, Masjid Suada telah menjadi saksi perjalanan masyarakat Kandangan. Pendirian masjid ini tuh ada cerita anot tahun-tahunnya bertahan itu. Tahun-tahunnya lah. Selama lebih dari 1 abad, Masjid Suada tetap menjadi pusat ibadah, dakwah, dan kehidupan keagamaan masyarakat Kandangan, sekaligus warisan budaya yang terus dijaga hingga kini. Untuk mengenang gitu, untuk mengenang supaya sejarah lah. Semoga video ini menambah wawasan dan kecintaan kita terhadap Banua. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang mengenal serta ikut menjaga sejarah, budaya, dan pengetahuan lokal Banua.